Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat datang kepada siswa-siswi tahun ajaran 2021-2022 di MAN Tebing Tinggi. Ibu harap kalian tetap semangat belajar walaupun kita tidak dapat bertatap muka dalam melaksanakan proses pembelajaran di awal semester ini. Nah, kalian pernah dengar istilah tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum Ibu memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu adalah Khairul Nuri Hayumi Nasution. Kalian bisa panggil Ibu Nuri. Nah, Ibu akan mengajarkan kalian mata pelajaran matematika. Nah, mungkin jika ada nanti yang mau kalian tanyakan lebih lanjut, kalian bisa tanya melalui grup. Nah, materi kita pada hari ini yaitu mengenai nilai mutlak. Nah, nilai mutlak ini banyak atau erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti berjalan, melompat, bermain, bisa bermain sepak bola, banyak kaitannya dengan nilai mutlak. Nah, untuk lebih lanjut mengenai apa sih nilai mutlak itu, kalian simak video berikut ini ya. Untuk materi nilai mutlak yang akan dibahas adalah tentang definisinya, yaitu konsepnya, kemudian grafiknya, persamaan, pertidaksamaan, nanti kita terakhir latihan-latihan soal. Baik, konsep nilai mutlak kaitannya dengan jarak, coba perhatikan gambar berikut. Misalkan saya punya kapal ada di permukaan laut, kemudian di atasnya ada seekor burung dengan jarak 40 meter di atas permukaan laut. Di atasnya lagi misalkan ada helikopter dengan jarak 100 meter dari permukaan laut. Nah, di bawah permukaan laut ada penyelam dengan jarak 20 meter atau dengan posisi negatif 20 meter di bawah permukaan laut. Ada lagi kapal selam dengan posisi negatif 100 di bawah permukaan air laut. Nah, kita tahu bahwa letak benda di atas permukaan air laut itu biasa dinyatakan dengan bilangan positif, sementara yang ada di bawah permukaan laut dinyatakan dengan bilangan negatif. Maka perhatikan gambar berikut, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Berapakah jarak helikopter dari kapal nelayan? Oke, helikopter ada di sini. Ini ya, kapal nelayan di sini. Kita lihat jaraknya ada berapa? 100. Kita jawab 100 meter. Pertanyaan kedua, berapa jarak penyelam dari kapal nelayan? Penyelam posisinya negatif 20 meter atau 20 meter di bawah. Tapi saat kita ditanya jarak, nggak mungkin kita menjawab negatif. Jaraknya ya berapa? 20 meter. Berapakah jarak burung dari penyelam? Burung dari penyelam, kita cek. Burung ke permukaan air laut itu 40. Permukaan laut ke penyelam itu 20. Maka jaraknya adalah 40 ditambah 20. Sama dengan 60 meter. Yang keempat, berapakah jarak helikopter dari kapal selam? Helikopter ke permukaan itu 100. Dari permukaan ke kapal selam juga jaraknya 100. Maka jarak totalnya adalah 100 ditambah 100. 200 meter. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. Dari keempat pertanyaan di atas, adakah jawaban yang bernilai negatif? Ada? Tidak ada. Dari kelima pertanyaan di atas, apakah kesimpulan yang dapat kalian ambil? Kesimpulannya apa? Jarak tidak pernah bernilai negatif, ya. Jadi jarak itu selalu bernilai positif atau ya nol lah. Kalau nggak ada jaraknya berarti nol. Jarak berkaitan dengan konsep nilai mutlak. Ini definisinya. Nilai mutlak bilangan X dinotasikan sebagai X dikurung lurus. Ini bacanya mutlak dari X, kurungnya lurus. Didefinisikan sebagai berikut. Mutlak dari X sama dengan jarak dari X ke titik 0 atau jarak X dari titik 0 pada garis bilangan. Perhatikan gambar berikut. Saya punya 0 ada di sini.
negatif 5, 5. Kalau ditanya berapa sih jarak negatif 5 ke 0, jaraknya berapa? Jaraknya 5 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, jaraknya 5. Kemudian kalau ditanya jarak 5 ke 0, ya 1, 2, 3, 4, 5, jaraknya juga 5. Maka dapat dikatakan bahwa jarak negatif 5 dari 0 adalah 5. Itu bisa ditulis seperti ini. Mutlak dari negatif 5 sama dengan 5. Sedangkan jarak dari 5 ke 0, ya, jarak 5 dari 0 itu juga 5. Maka kita tulis mutlak 5 sama dengan 5. Atau paling gampangnya apa? Mutlak itu ambil nilai positifnya. Jadi kalaupun yang di dalam kurung mutlak itu negatif, maka hasilnya akan positif. Kalau di dalam kurung mutlak itu sudah positif, ya jawabannya tetap positif. Baik, kita langsung saja ke contoh soal ya, nomor 1. Tentukan nilai mutlak berikut. A. Mutlak dari 7. Yang di dalam kurung mutlak sudah positif, berarti jawabannya langsung saja 7. Yang B, mutlak dari negatif 9. Tadi saya tulis bahwa hasil dari tanda mutlak akan positif, maka negatif 9 dimutlakkan menjadi 9. Berikutnya yang C, negatif 2 dimutlakkan ditambah 4 dimutlakkan sama dengan berapa? Yang negatif 2 dimutlakkan jawabannya 2, positif. Kemudian yang 4 dimutlakkan jawabannya tetap 4. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Berikutnya yang D, mutlak dari 4 kali negatif 3 ditambah 7 ditambah 2. Kita kerjakan dulu yang di dalam tanda mutlak itu harus menjadi angka. Jadi 4 kali negatif 3 dihitung dulu. Negatif 12 ditambah 7 dimutlakkan ditambah 2. Negatif 12 ditambah 7 hasilnya negatif 5 ditambah 2. Negatif 5 dimutlakkan itu 5, masih ditambah 2. 5 tambah 2 sama dengan 7. Yang E, 9 dikurangi 3 kali negatif 2 ditambah dimutlakkan ya, ditambah mutlak dari negatif 6. Kita hitung yang di dalam kurung dulu. 3 kali negatif 2 itu positif 6. Mutlak dari negatif 6 itu 6. 9 ditambah 6, 15 ditambah 6. Mutlak dari 15 adalah 15 ditambah 6, sehingga jawabannya 21. Selanjutnya, contoh soal nomor 2. Tentukan nilai mutlak berikut. Mutlak dari 3x min 5 untuk x sama dengan 2. Langkah pengerjaannya kita cukup mengganti x-nya dengan 2. Seperti ini. Sama dengan 3 kali 2 dikurangi 5. 3 kali 2 itu 6 ya. 6 dikurangi 5. 6 dikurangi 5 sama dengan 1. Mutlak 1 nilainya juga 1. Berikutnya yang B, tentukan nilai dari 3x min 5 mutlak untuk x sama dengan negatif 4. Kita masukkan nilainya negatif 4. 3 kali negatif 4 dikurangi 5 sama dengan negatif 12 dikurangi 5 sama dengan negatif 17. Kalau dimutlakkan jadinya positif 17. Contoh ketiga, mutlak x ditambah mutlak x min 5 untuk x sama dengan negatif 3. Kita substitusikan nilai negatif 3. Negatif 3 mutlak ditambah negatif 3 dikurangi 5. Negatif 3 kalau dimutlakkan nilainya positif 3. Min 3 min 5 jadinya negatif 8. Sedangkan kalau dimutlakkan jawabannya 8 ya. 3 ditambah 8 nilainya 11. Berikutnya contoh soal nomor 3.
Tentukan nilai mutlak berikut. Mutlak dari kuadrat min X min 5 untuk X sama dengan 3. Kita masukkan lagi X sama dengan 3 ke nilai mutlak ini. Sama dengan 3 kuadrat dikurangi 3 dikurangi 5. Kita hitung 9 dikurangi 8. 1 ya. Mutlaknya juga 1. Contoh yang B, mutlak X ditambah mutlak dari negatif 3X dikuadratkan untuk X sama dengan negatif 1. Kita substitusikan nilai X-nya. Negatif 1 kuadrat ditambah negatif 3 kali negatif 1 dikurung kuadrat. Negatif 1 dimutlakan baru dikuadratkan. Langkahnya seperti itu ya. Negatif 1 dimutlakan itu 1 baru kuadrat. Sedangkan yang ini di dalam kurung mutlak harus dihitung dulu. Negatif 3 dikali negatif 1 itu 3. Nah, seperti ini. 1 kuadrat itu 1. Mutlak 3 itu 3. Kalau dikuadratkan jadinya 1 ditambah 9. Sama dengan 10. Sudah dilihat kan videonya? Ibu harap melalui video tersebut kalian sudah memahami konsep dari nilai mutlak. Nah, biasanya setelah ibu memberikan video atau memberikan materi, ibu akan memberikan soal kepada kalian. Tujuannya apa? Untuk melihat apakah kalian memang benar-benar sudah memahami dari materi yang telah ibu berikan sebelumnya. Jadi, sebelum ibu memberikan soal, silahkan kalian tanyakan hal-hal yang kurang dimengerti atau kurang dipahami, tanya melalui grup saja. Nanti ibu akan menjelaskannya kembali. Mungkin sampai sini saja pembelajaran dari ibu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.